Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian. Baik, pada hari ini saya akan menjawab pertanyaan sahabat-sahabat tentang bagaimana menentukan awal Ramadan dan hari raya. Jemaah sekalian, saat ini kita sudah berada di akhir bulan Sya'ban. Tentunya kita menunggu-nunggu masuknya bulan suci Ramadan. Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, "Man fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadihi 'alan niran." Siapa-siapa yang menyambut Ramadan dengan gembira, maka insya Allah akan diharamkan jasadnya masuk neraka. Hadis ini begitu menghargai, Rasulullah sangat menghargai, sangat mencintai, sangat senang melihat orang-orang yang bahagia dalam menyambut bulan suci Ramadan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, dalam menyambut bulan suci Ramadan, maka ada dikenal dengan metode hisab dan ru'yah, menentukan awal masuk bulan suci Ramadan. Metode hisab dan ru'yah. Metode hisabnya adalah menghitung bulan. Lalu metode ru'yah itu adalah metode melihat bulan. Maka kita lihat di jadwal-jadwal imsakiyah disebutkan menurut keputusan sidang isbat dan hisab dan ru'yah. Jadi ada hisab dan ru'yah, ada dua. Maka ada yang memakai satu saja, hisab saja, tidak ru'yah. Maka menghitung dengan hisab itu adalah menghitung awal bulan masuknya bulan suci Ramadan, dihitung. Lalu ketika sudah Sya'ban habis, maka masuk kepada Ramadan, tidak mesti melihat bulan. Maka pada saat ini saya menyampaikan bahwa menurut faham mazhab Syafi'i, jumhur ulama dalam mazhab Syafi'i menyatakan menentukan awal Ramadan dan hari raya itu adalah kita berpedoman kepada metode ru'yatul hilal. Lalu bagaimana dengan ilmu hisab itu? Ilmu hisab itu dipentingkan, diperlukan sekali untuk menentukan akhir Sya'ban. Sesudah kita mengetahui akhir Sya'ban dengan ilmu hisab, lalu kita melihat awal Ramadan dengan ru'yah. Jadi dengan ru'yah itu ro'a, ru'yah. Jadi dengan metode melihat bulan. Nah, metode melihat bulan ini pemerintah yang lalu menyiapkan sekitar 100 titik tempat di pantai-pantai barat yang dataran-datarannya tinggi untuk melihat bulan. Lebih kurang 100 titik. Lalu, metode ru'yah ini yang kita pakai dan kita sepakati. Nah, ketika sudah melihat bulan, ternyata ada yang melihat. Ada yang melihat bulan. Karena melihat bulan ini bisa saja dalam satu kejadian yang melihat itu 10 orang. Di sana ada, bisa lebih, 10 atau lebih. Biasanya dari unsur Kementerian Agamanya ada, dari unsur MUI-nya ada, dari unsur pengadilan agamanya ada, dari unsur Ormas NU-nya ada, dari Al-Wasliyahnya ada, kalau di Sumatera Utara. Lalu ada dari unsur ulama-ulama setempat, lalu ada unsur yang ahli di dalam ru'yah-ru'yah. Nah, biasanya ketika melihat bulan, ada 10 orang atau lebih. Tidak semuanya yang bisa melihat. Di sini ulama ada menyatakan bahwa ketika hati kita bersih, ketika ikhlas, ketika kehidupan kita bersih, baik, maka insya Allah dia akan melihat bulan itu. Karena bulan itu seperti rambut yang melengkung, cahaya putih seperti rambut yang melengkung. Itu tanda masuk satu Ramadan. Maka ketika ada yang melihat dan dia siap bersaksi, maka sahlah bulan Ramadan saat itu. Maka siapa yang melihat langsung disumpah oleh Al-Quran. Langsung itu ada di bawah Al-Qurannya, langsung diletakkan Al-Quran itu di atas kepala kita. Nah, ketika diletakkan, diucapkanlah wallahi billahi tallahi. Saya bersumpah bahwa saya menyaksikan, saya melihat hilal Ramadan. Pertanda besok masuk kepada 1 Ramadan. Ini disumpah. Maka tidak boleh ada yang saya sudah melihat. Berani tidak disumpah. Kalau tidak berani disumpah, maka tidak sah kesaksiannya. Jadi tidak sembarangan mau melihat bulan ini. Tidak bisa semua kita, saya melihat, tidak bisa barang. Sanggupkah Anda disumpah, diambil kesaksiannya bahwa Anda sudah melihat bulan? Nah, begitulah telitinya dalam ilmu fikih ini. Lalu ketika ada dua dasar tadi, ada dua ilmu tentang hisab dan ruqyah. Rasulullah yang dipakai Rasulullah yang mana? Maka yang dipakai Rasulullah itu adalah metode ru'yatul hilal. Sebagaimana yang dihadiskan, disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, sumur li ru'yatihi, waftiru li ru'yatihi,
fa in ghamma au fi riwayatin ukhra fa in ghubiya fa'akmilul iddata salasina yauman. Berpuasalah kamu dengan ru'yatul hilal, melihat bulan. Berhari rayalah kamu dengan ru'yatul hilal. Apabila bulan tidak nampak atau tertutup awan, tidak nampak, tidak ada yang melihat bulan. Fa'akmilul iddata salasina yauman. Sempurnakanlah hitungan bulan itu 30 hari. Maka tanggal 29 Sya'ban kita melihat hilal Ramadan. Ketika terlihat hilal Ramadan, cukuplah Sya'ban 29. Besok kita masuk kepada Ramadan. Tapi ketika 29 Sya'ban kita melihat Ramadan, tidak terlihat bulan Ramadan, tidak terhilal, hilal Ramadan tidak terlihat. Tidak ada yang melihat. Fa'akmil iddata salasina yauman. Sempurnakan hitungan bulan Sya'ban itu 30 hari dulu. Tambah 1 hari lagi, baru kita berpuasa Ramadan. Ini hadis Rasulullah, banyak sekali hadis-hadis yang seperti ini. Dan rawahu Bukhari juga ada, rawahu Muslim juga ada. Jadi melihat bulan ini, ru'yatul hilal ini, cara yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang dipakai oleh Menteri Agama. Maka sidang isbat menentukan awal Ramadan dan hari raya itu. Kita ikut keputusannya. Sidang isbat yang biasa dipimpin oleh Menteri Agama di Indonesia ini. Kita ikut keputusannya. Kita ikut ketuk palunya itu, kita ikuti. Kalau besok katanya puasa, puasa kita besok. Kalau besok belum puasa, tambah 1 hari bulan Sya'ban, baru kita selanjutnya berpuasa. Ini kita ikuti. Kenapa? Karena bukan yang kita ikuti Menteri Agama. Bukan yang kita ikuti MUI-nya, Majelis Ulama Indonesia. Bukan. Tapi yang kita ikuti adalah Rasulullah SAW dalam hadisnya. Karena Menteri Agama, Majelis Ulama di Indonesia memakai ru'yatul hilal. Metode yang dipakai Rasulullah, metode yang dianjurkan Rasulullah. Ini sudah benar menurut hadis, maka kita mengikuti. Karena kita mengikuti hadis Rasulullah SAW. Lalu bagaimana ulama-ulama kita? Maka ketika Rasulullah ada hadis seperti ini, artinya Rasulullah memakai metode ru'yatul hilal. Abu Bakar Siddiq memakai ru'yatul hilal. Umar bin Khattab ru'yatul hilal. Utsman bin Affan ru'yatul hilal. Ali bin Abi Thalib ru'yatul hilal. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali memakai juga metode ru'yatul hilal. Jadi metode ru'yatul hilal ini adalah metode yang dipakai dari zaman Rasulullah sampai zaman sahabat-sahabat sampai zaman 4 mazhab. Ulama-ulama kita, ulama-ulama mujtahid kita memakai metode ru'yatul hilal ini. Maka untuk menentukan awal Ramadan dan hari raya, mari sama-sama kita bersabar, jangan masing-masing kita berfatwa. Jangan dulu mengeluarkan tanggal-tanggal, semestinya seperti itu. Karena metode ru'yatul hilal yang dipakai oleh para ulama sesuai dengan hadis Rasulullah, yaitu tanggal 29 Sya'ban keputusannya. Apakah Sya'ban hanya 29, apakah 30? Kita melihat bulan dulu. Ketika dianjurkan bahwa besok berpuasa, kita berpuasa, kalau belum. Keputusan itu dari Menteri Agama, sidang isbat, itu mari kita patuhi. Lalu tahun lalu kita ingat bahwa ada ulama menyatakan sidang isbat itu adalah sidang basa-basi. Ini saya menyatakan ada tokoh yang seperti itu, menyatakan seperti itu. Ini tokoh yang terlalu berlebihan dalam berbicara. Jadi tidak boleh kita mengatakan sidang isbat itu sidang basa-basi. Sidang isbat itu sidangnya para ulama sesuai dengan anjuran Rasulullah. Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Jadi ulama-ulama kita di NU ini, di NU banyak selalu mengistilahkan bahwa menentukan awal Ramadan itu seperti melihat gadis cantik. Jadi kalau ada artis mau datang ke kampung kita, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, itu kan rencana. Ketentuannya benar atau tidaknya pada hari hanya kita lihat. Ternyata pada hari hanya, oh benar, berarti benar datang. Ternyata oh belum datang, ternyata diundurkan besok. Nah, jadi perkiraan itu lain dengan kepastian. Rencana dengan kepastian itu selalu berbeda. Maka jangan kita berburu-buru menyampaikan Ramadan itu tanggal sekian, tapi hendaknya bagaimana kita menunggu keputusan sidang isbat Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia dan ormas-ormas Islam akan diundang. Itu bukan sidang basa-basi, tapi itulah cara menentukan awal Ramadan dan hari raya yang diajarkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Lalu ada yang menyatakan bahwa kenapa ulama kita tidak canggih. Sekarang sudah ada alat-alat yang bisa mendeteksi lebih cepat. Kenapa kok kurang canggih? Maka saya sampaikan bahwa
bukan kurang canggih. Inilah hadis Rasulullah. Kita komitmen dengan melihat bulan. Karena apa yang kita hitung tidak pasti sama dengan apa kejadian sebenarnya. Bisa saja hitungan kita salah. Maka dipastikanlah dengan melihat. Jangan percaya kepada apa yang kau dengar. Itu kata pepatah. Tapi percayalah kepada yang kau lihat. Maka memastikan masuknya Ramadan itu adalah dengan ru'yatul hilal. Kalau dengan hisab, ulama-ulama NU cukup luar biasa. Dengan ilmu falak, kita bisa melihat tahun ini tanggal berapa, tahun depan tanggal berapa, tahun depannya tanggal berapa. 3 tahun ke depan kita bisa tahu tanggal berapa Ramadan itu. Tapi kan perhitungan, belum menjadi kepastian. Kepastiannya kapan? 29 Sya'ban menentukan awal Ramadan. Selanjutnya 29 Ramadan nanti menentukan awal hari raya, bulan Syawal. 29 Ramadan melihat bulan lagi. Ketika melihat bulan, nampak bulan, maka cukup Ramadan 29. Besoknya kita hari raya. Tapi kalau bulan tidak nampak, melihat bulan, ru'yatul hilal ini tidak nampak bulan, maka Ramadan menjadi 30, baru kita berhari raya. Begitulah metode ru'yatul hilal. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita istiqomah dengan hadis Rasulullah. Jika Rasulullah menyatakan, jika kita ada berprinsip bahwa mengikuti hadis Rasulullah adalah sunnah, lalu tidak mengikutinya adalah bid'ah, berarti mengikuti sistem ru'yah ini adalah sunnah. Dan selebihnya terserah sahabat-sahabat. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.